Terima kasih ya Tuhan. that you have come to this place. Percaya Engkau hadir di That we tempat ini. acknowledge your presence here today. Aku percaya menikmati hadirat-Mu ini. Thank you for leading us into Terima your kasih worship, telah memimpin kami untuk menyembah-Mu, for experiencing you, untuk mengalami sesuatu yang baru. for coming into your presence tonight. Datanglah tempat ini ya Roh Kudus. Thank you for this opportunity to come Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan untuk kami datang, and spend time with you. untuk memberikan waktu kami untukmu ya Tuhan. Thank you for this awesome worship team, Terima kasih untuk tim musik yang luar biasa, and that they were able to lead us through worship, memimpin kami untuk menyembah, to meet you, untuk menemui Engkau, to see you, untuk melihat-Mu. to be held by you. Hugged. Oke, mau tegak hidup dalam-Mu. Thank you, Father, Terima kasih Bapa, that you are the Father of love. karena Engkau Bapa yang begitu kasih. Thank you that you are King of Kings Terima kasih di atas raja di atas segala raja, and Lord of Lords. Tuhan di atas segala Tuhan. Bless us tonight Berkati kami malam hari ini and open up our ears to hear your voice. dan bawa kami pujian kami naik di hadapan. Amen. Amin. Silakan duduk kembali. Test. Hello. Can you hear me back there? Or? Bisa dengar Besterola? Hello. Yes. Oh, okay. I don't have any sound from this side, so I can actually hear myself. Tidak terlalu keras ya. So, Soft. from here it's too soft, but if you guys can hear me out there, Yes, maybe business. this one is better. Hey, this one is better. Let's do this one. Thank you so much. Really appreciate it. Yeah. If you don't mind, just playing some softly a little bit. Jika tidak keberatan, main telah. Good evening, family. Selamat malam keluargaku. I come from Australia, Saya datang dari Australia so I bring blessings to dan you guys. saya mau memberkati semuanya yang ada di sini. My name is Pastor Olaf, Namanya Pastor Olaf. and I am here tonight to share about God's righteousness. Saya datang ke sini untuk mau berbagi tentang kebenaran Tuhan. But first, I want to talk about Pertama-tama saya mau bicara tentang a testimony. kesaksiannya ya. Apanya mau bersaksi buat saudara. I call it my Job season. Oke, di musim pertama pekerjaannya In the Bible, di Alkitab, there's a book called Job. di kitab Job. Job, ya. Job. Yakobus, Yeah. Ayub, yes, ya, Ayub. Ayub. And I went through a similar situation. Saya mengalami keadaan yang sama seperti yang Ayub alami. Back in 2021, Di tahun 2021, it brings me great tears. Tears. saya itu lelah, begitu capek ya, Thinking about that time. memikirkan waktu-waktu itu. But it also brings me great joy Sebagai great joy, tapi Tuhan memberikan sukacita yang besar because God took me out dan Tuhan membawa saya keluar dari of keadaan, the depths of dari kematian, darkness. kegelapan. Things got really bad. Berpikir sesuatu yang buruk. And I thought, I knew about the verses that said, Saya mau menyampaikan sesuatu tentang He ini. will never leave you nor forsake you. Dia tidak pernah meninggalkan. But I felt that God did that. Dia sudah mati buat saya. I felt that He did leave me and forsake me. Saya berpikir dia sudah meninggalkan saya. A few things that happened through the 2021. Ya, beberapa waktu di tahun itu, di tahun 2021, My car was broken into. oleh teman baik saya menikam saya. Vehicle, ya. Jadi motor saya, kendaraan saya. And my wallet was stolen.
Dan dompet saya dicuri ya. Another thing that happened Dan itu yang terjadi. was I was in 3 car accidents Saya mengalami 3 kali kecelakaan in 2 weeks. dalam 2 minggu. 2 weeks, 3 car 2 accidents. minggu 3 kali kecelakaan. Back in Australia, Di Australia, I help people with disabilities. saya Disabilities. Jadi kayak cacat gitu ya, cacat ya. yeah. Jadi orang cacat disabilitas. And in 2 of those car accidents, Bisa kurang dengar saya. car accidents, Oke, ada 2 keadaan ya. my clients were in the car with me. Ya, yang abrak bersama-sama dengan dia. So it left them a bit of trauma. Ya, dan ini meninggalkan trauma buat hidup saya. A little bit further on Dan selanjutnya into 2021, di tahun yang sama, di tahun 2021, I fell down some stairs saya merasa jatuh sangat sedikit. and I hit the floor really hard. Dan saya begitu jatuh dalam, begitu keras. I was paralyzed, Paralyzed. like I couldn't move. Oh, tidak bisa bergerak ya, kayak paralyzed, tidak bisa bergerak ya. For about 3 minutes, I was on the ground. Kurang lebih 2 menit hanya di tanah. Luckily, I had my phone with me, my cell phone, Ya, telepon saya, and I called the saya ambulance. menelpon orang lain, Ambulance. ambulans, And they came and picked me up, dan mereka datang untuk mengangkut saya, took me to hospital, untuk membawa saya ke rumah sakit and then gave me treatment. dan memberikan saya perawatan. It did not help. Nah, itu tidak menolong. I was very low, Saya sangat low, very sad. very sad, sangat sedih, sangat sendiri. And I thought to myself one night, Saya berpikir dalam pikiran saya suatu malam, this is not what I want to do anymore. saya nggak bisa lakukan sesuatu lagi. I was looking at these painkillers that I had, Saya melihat pada medicine. medicine ya, jadi obat. And you know, if you take a little bit more than what is required, Saudara tahu bahwa obat ini ya, yang sedikit banyak ya, tidak. you can say bye. Ya, kalau kita bisa bilang bye, goodbye, selamat tinggal. And throughout the whole of 2021, throughout the whole year of Oke, 2021, sepanjang tahun 2021, I did not feel God. saya tidak merasakan Tuhan. I did not feel that love that you feel right now in your heart. Saya tidak merasakan kasih yang Bapak Ibu rasakan hari ini. I felt alone, Saya sendiri, saya merasa sendiri. at the lowest of the low. Saya sangat sendiri. Saya rendah loh. Ya, I lost everything. Saya kehilangan semuanya. There's a lot more to it, but for now, that is all I would like to share with. Oke, itulah kenapa saya menceritakan, berbagi tentang apa yang terjadi sekarang. Just before I took the pills, the medicine, Oke, saya mengambil obat, minum obatnya. God Tuhan, showed up. He came to visit me. oke, Tuhan tolong saya, kunjungi saya, datang. And He said, Dan Dia berkata kepada saya, the time is now. waktunya bukan sekarang. The best has just started. Kesempatan yang terbaik adalah I love you. Saya mengasihi, I care about you. saya peduli dengan saudara. And I will use you Aku mau memakai engkau to change the world. untuk mengubah keadaan For me. dunia untukku, untuk Tuhan. If you're in your Job season, Jika saudara ada di pekerjaan saudara, if you feel God is breaking you down to the lowest of the low, ketika saudara mulai kehilangan dan merasa di depan kehilangan kasih itu, let me encourage you. saya mau mendorong atau memperkuat teman-teman saudara. God has not left you. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara.
He meets you at rock bottom. Dia menemui saudara sebagai dasar, Not to destroy, bukan untuk menghancurkan, saudara, but to build, tetapi untuk membangun, to rebuild, untuk membangun kembali, step forward, untuk melangkah lebih lagi, and be changed for Him. dan mengubahkan segalanya untuk Tuhan. In Isaiah 43, Di Yesaya pasal yang ketiga, when you pass through the waters, ketika kamu melewati air, I will be with you. saya akan bersama-sama dengan kamu. And through the fire, Ketika kamu melewati api, you shall not be burned. saudara nggak akan dihanguskan. The time is now. Waktunya sekarang, The best has just waktu started. terbaik untuk memulainya. Thank you. Terima kasih. Thank you that I could share my testimony with you. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Before we continue on with continuous righteousness. Sebelum saya melanjutkan tentang continuous and righteousness, keberlangsungan dan kebenaran, Please let us pray. mari kita berdoa. Thank you, Father God, Terima kasih Bapak di surga, for the gift of your word yang memberikan firman and the gift of Jesus' righteousness. dan memberikan kebenaran dalam Yesus Kristus. We come before you with open hearts, Kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka, Tuhan, longing to be aligned with you. menjadi buat kami menjadi selaras dengan Engkau. Teach us Ajar kami Tuhan, what it means to walk apa yang kami harus kerjakan in continuous righteousness. untuk melanjutkan dan hidup dalam kebenaran. In Jesus' name, Di dalam nama Yesus. amen. Amin. Okay, our first big verse of the day Oke, ayat-ayat Alkitab untuk hari ini is Matthew 25, Matius pasal yang ke-25 verse 1 to 13. ayat yang pertama sampai yang ke-13. Can we have this slide for Bisa Hey. bantu. Hey. Oke, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang tetap siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang tengah perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu." Ayat 12, tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal engkau." 13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin. Amen. Jesus is talking about being ready. Tuhan berbicara tentang jadilah siap. Being ready for His return. Jadilah siap sampai kedatangannya. Not for the future, Bukan untuk masa depan, tentang masa depan, but for right now. tetapi sekarang. God has been placing this scripture Tuhan mau menjelaskan lewat ini on my heart di dalam hati kita. since the beginning of the year.
bahwa tahun ini awal dimulai piknik awal tahun ini, And I've been asking myself the question, dan saya mau mempertanyakan sebuah pertanyaan buat how do teman-teman I saudara. stay? How do I stay one of the 5 wise virgins? Bagaimana kita bisa tetap setia menjadi seperti 5 gadis yang bijaksana? How do I keep righteousness? Bagaimana kita tetap menjaga kebenaran itu? Walk in righteousness. Berjalan dalam kebenaran And not fall into the trap dan tidak jatuh dalam jebakan, of unrighteousness. tetapi tidak dalam ketidakbenaran. Jadi bagaimana kita bisa menjaga supaya tetap hidup benar, ya? It is not about being righteous once. Ini tidak berbicara tentang menjadi benar dalam satu hal. It's about staying righteous Ini berbicara tentang berdiri di atas atau tinggal di atas kebenaran for Him. untuk Tuhan. But what is righteousness? What is it? Apa itu kebenaran? I think it is about being right with God. Saya pikir menjadi benar itu adalah menjadi seperti Tuhan, Doing what is right in His eyes. melakukan segala yang benar dalam pandangannya, Living with integrity, hidup dalam kejujuran, with faith, memiliki iman, with justice, hidup dalam keadilan with obedience. dan ketaatan. In Psalm 15, don't worry about putting it up. In Psalm 15, Oke, di No need to. verse 13, 14. chapter 15. Chapter 15 di pasal yang ke-15 ya, di bawahnya. It describes righteousness beautifully. Ini berbicara tentang firman Tuhan yang sangat indah. The one whose walk is blameless without fault. Sorry, I miss. The one whose walk is blameless without fault. Seseorang yang berjalan dalam kegelapan, dalam blameless, rasa bersalah, rasa malu. Who does what is right. Who does what is righteous. Dia tidak tahu, dia lakukan sesuatu yang benar. Speaks the truth. Hidup dalam kebenaran, berkata-kata dengan benar. Honors those who fear the Lord. Dia hanya hidup takut akan Tuhan. Keeps His promises. Menjaga janjinya And does no wrong. dan tidak melakukan sesuatu yang salah. That is someone who is righteous. Inilah arti dari kebenaran. Jesus also talked about righteousness Tuhan juga berbicara tentang kebenaran in Matthew 5, Dalam- verse 6. Matius pasal 5 dan pasal 6. Verse 6. Pasal 5 ayat yang ke-6. Blessed are those. Diberkatilah mereka. Yep. Thank you. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Something popped in my mind. Sesuatu yang terbesit di pikiran saya. The scripture says, who hunger and thirst. Ayat ini berkata siapa yang haus, yang lapar dan haus. It doesn't say who's righteous, Tidak berkata tentang siapa yang benar, but who hungers and thirsts. tetapi berbicara tentang siapa yang lapar dan haus. It talks about not there yet. Ini tidak berbicara tentang apa yang sebelumnya, You're still journeying to tapi righteousness. perjalanan melalui Yesus, melalui kebenaran. Now, what is the oil? Lalu apa itu minyak? What does it mean? What does the oil mean? Apa artinya minyak itu? Ask yourself the question. What do you think the oil means then? Apa yang Amen. apa yang saudara maksud tentang oil, Holy Spirit ya, Roh Can we have Kudus? some Ada yang more? lain? Can we have some more? Oke, bisa bantu kami yang lain. Apa itu minyak oil? The anointing? Anointing urapan. Yes. Yes. Terang. Terang, light. A light. Oh, that's awesome. I like that. Awesome, luar biasa.
Saya suka itu. I think Saya berpikir dalam pikiran saya. it also means Awesome. it also means Oh, itu juga. so all of that Ya, is right. jadi saya juga berpikir yang sama tentang seperti yang Bapak Ibu pikirkan, sampaikan. Faith that endures, Iman dalam ketahanan. time spent with God, Waktu untuk memberikan waktu buat Tuhan. actions that reflect your love for God. Bertindak sebagai sebuah refleksi untuk Tuhan. Those good works that the Bible talks about. Ya, itu adalah sesuatu yang baik seperti yang Alkitab katakan. Lakukan yang seperti Alkitab katakan. And we cannot buy or borrow. Kita nggak bisa membeli atau meminjam ya. We have to receive. Kita harus menerima, Continual dependence. melanjutkan dan bergantung terus kepada Kristus. You need your own oil, Setiap kita memerlukan masing-masing minyaknya. your own relationship with God. Hubungan, setiap kita harus punya hubungan yang pribadi dengan Tuhan. But I have another question. Tapi saya punya pertanyaan. Is it our own righteousness? Apakah itu kebenaran saya? I don't think so either. Ya, saya pikir tidak seperti itu. I think the Bible talks about it clearly. Saya berpikir Alkitab memberitahukan kepada kita dengan jelas In Isaiah 64 verse 6. dalam Yesaya pasal 64 verse 6. ayat yang ke-6. Yesaya 64 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Just the first bit. Yeah. Okay. Just the first bit. So kotor. Kotor. I think that is Okay, rags, just- right? yes. Rags. Yes, just the first bit. Oke, kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Oke. It talks about Ini berbicara tentang that our righteousness kebenaran kita is like filthy rags. seperti Filthy rags, like Oke, seperti kain kotor ya. Kain kotor ya. Seperti kain kotor. Kebenaran kita itu seperti kain kotor. I don't think filthy rags can save us. Saya tidak berpikir seperti Yes. kain lam. It can't save us. The filthy rags. Yeah. It can't save us. Ini tidak sama ya, tidak sama. Kita nggak sama seperti kain kotor. Kain lam ya. You can't earn righteousness Ketika kita berbicara tentang kebenaran kita, by doing things. dan lakukan segala sesuatu, melakukan sesuatu. But here is the good news. Dan ada kabar baiknya buat Bapak Ibu Saudara. In 2 Corinthians Dalam 2 Korintus 5 pasal yang kelima verse 21. ayat yang ke-21. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 21. Demikian firman Tuhan, dan di Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Only through Jesus Hanya melalui Yesus can we be made right with God. yang bisa membawa kita bersama-sama dengan Tuhan. Jesus' perfect life Tuhan adalah kehidupan yang sempurna, contoh kehidupan yang sempurna, and sacrifice dan pengorbanannya makes us righteous. membuat kita benar. Amin. Not through religion, Bukan agamawi, not through rituals, bukan ritual-ritual keagamaan, not through religion, not through rituals, yes, but through relationship. tetapi melalui hubungan yang erat dengan Tuhan. Amin. Amen. Haleluya. We must stay filled
Kita harus setia continuously. terus menerus. This is what it means to be lived, prepared. Ini yang saya maksud tentang menjadi mengasihi, mempersiapkan For eternity. untuk masa kekekalan. Your faith walk Iman saudara is not a group activity. bukan iman yang rombongan ya, yang grup. It is personal. Ini personal, pribadi, secara pribadi. In Psalm 34, Di Psalm Mazmur pasal yang 34, ke-34 verse 15, ayat yang ke-15. Mazmur pasal 34 ayat 15 bilang begini, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. and we are here. Okay, and 2 Corinthians 2 Korintus 3, pasal yang ketiga verse 18. ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-18 begini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Your faith walk Iman saudara bekerja is not a group activity. bukan karena aktivitas bersama-sama, It is personal. tapi pribadi. How do we keep oil in our lamps? Bagaimana kita menjaga oil itu, minyak itu dalam hidup kita? I think it is by spending time with Yeshua. Saya berpikir hanya dengan memberikan waktu untuk Yesus, Be led by the Holy Spirit. dipimpin dalam Roh Kudus, To obey with joy. taat dalam sukacita, To live free. hidup bebas. Hidup bebas maksudnya berasa bebas ya, nggak terintimidasi gitu ya. Hidup ya bebas, hidup dalam kasih ya. Which means not to look back, Tidak melihat ke belakang, but looking forward. tetapi lihat ke depan. It means to confess. Mengakui, Confess your sins mengakui dosa-dosa kita and repent. So dan bertobat, tentunya bertobat to God kepada Tuhan. immediately. Tuhan akan secara langsung. Don't wait. Don't wait. Tidak tunggu-tunggu saudara. Ketika saudara mengakui dosa dan bertobat, ya nggak tunggu-tunggu ya. Keep your lamp burning Biarkan api itu tetap menyala and your heart soft. dan membuat hati saudara lembut. In Philippians Dalam Filipi pasal 3, yang ketiga verse 9, ayat yang ke-9. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Filipi pasal 3 ayat yang ke-9. verse 9. Ayat 9 demikian firman Tuhan. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Amin. And in Romans 1, Dalam kitab Roma pasal yang pertama verse 17, ayat yang ke-17. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Amen. Yes. As you can see, Saya bisa melihat we began with a parable kita menjadi Story itu yang perumpamaan itu. of the 10 virgins. Seperti 10 gadis yang yang perawan. Gadis-gadis. Examining how, Ini menjelaskan bagaimana looking and examining, ya, and testing how their lamps and their oil
illustrate the ongoing faith. Oke, ini menjelaskan permohonan itu menjelaskan bahwa ada 5 gadis yang bodoh kehilangan oilnya, kehilangan minyaknya dalam perjalanan hidupnya. Faith, Iman, truth, kebenaran, and Holy Spirit anointing dan urapan Roh Kudus. that we need Ini yang kita perlukan ya, for continuous righteousness. untuk hidup secara berkelangsungan dalam kebenaran. We then looked Kita tidak melihat at a variety, all different types of righteousness verses. all the time. All different types. Oke, dalam keadaan yang berbeda, Which taught us menceritakan kepada kita how important it is for God, bagaimana kita hidup bersama Tuhan, how important righteousness is. bagaimana kebenaran itu penting dalam hidup kita. True righteousness Melalui kebenaran is Christ's work untuk mengkoreksi inside of us mengkoreksi setiap kita and working from the inside out. yang bekerja dari dalam ke luar. It is our obedience Ketika kita taat, and character karakter kita that changes with that inward mengubah out. Inward out. akan keluar karakter kita And it itu akan keluar overflows to everyone. dan mempengaruhi yang lain. When you light a lamp, Ketika saudara membawa lamp, candle or something, lampu, you don't put it underneath the table. jangan taruh di bawah meja, You put it on high tapi harus diangkat tinggi-tinggi so that everyone can see. supaya setiap orang bisa melihat. Become a lamp Menjadi lampu with oil in it dengan minyak yang kita perlukan, so that God can put you on high Tuhan akan mengangkatmu tinggi and shine His light through you dan sinar itu akan bersinar lewat hidup saudara to other people, kepada yang lain, bringing them to God membawa mereka datang kepada and then to Tuhan, Jesus. kepada Tuhan Yesus. Ask yourself these questions. Coba tanyakan kepada diri kita sendiri ya. Do I have oil in my lamp right now? Apakah kita punya oil itu hari ini? Am Minyak I, itu hari ini? am I relying on my own oil or God's oil, Jesus' oil? Ataukah kebenaran? Menyadari, So depend. menyadari bergantung dengan kebenaran itu dalam My hidup own kita. oil or Jesus' oil? Ya, apakah kita menyadari kita bergantung dengan Tuhan atau kita bergantung dalam diri kita sendiri ya? Am I ready for His return? Ini sesuatu yang berbeda. Am I ready for Him to return back? Oke. Yes? Dan ketika kita punya kebenaran Tuhan, minyak itu ada, maka itu akan membawa kita kembali kepada Tuhan. Don't chase religion. Jangan mengganti agama, Chase relationship with Jesus. tapi ganti hubungan kita dengan Yesus. May the Lord Himself Buat Tuhan dalam hidup kita keep your lamp trimmed, untuk lamp ready, membuat lampu kita siap ya, selalu siap, and your oil overflow dan minyak itu berlimpah-limpah until He returns. sampai Tuhan Yesus datang kembali. Whether you're at home Ketika saudara di rumah or out in the world, atau keluar di dunia yang lain, even to places where language sekalipun ada di sebuah tempat dengan bahasa fails, where language fails, like it doesn't work. Oke, ketika Language kita ada di doesn't sebuah tempat dengan bahasa, For example, I'm in Indonesia seperti contohnya saya ada di Indonesia and I speak English, dan saya berbicara bahasa Inggris, but I don't speak Indonesian. dan karena saya tidak bisa bicara bahasa Indonesia So my language has failed me. dan
bahasa itu hanya untuk saya. But I'm trying to live with oil in my life. Dan saya mencoba untuk hidup dengan minyak dalam hidup saya, So that He can be shown, that He can shine bright. supaya Dia bisa bersinar dan terang. I want to call anyone who wants to come up to the front. Saya So open up the memanggil altar. Bapak Ibu Saudara untuk datang ke depan. For anyone who wants a fresh anointing, Jika Bapak Ibu Saudara menginginkan urapan yang baru, a fresh oil minyak yang baru, minyak yang refill segar of His oil. untuk mengubahkan hidup saudara, silakan bisa maju ke depan. Pastor Ola akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Jika Bapak Ibu Saudara rindu untuk bisa hidup dalam kebenaran terus menerus sampai Tuhan datang dan memerlukan urapan yang segar itu kembali untuk memulihkan hubungan kita, Pastor Allah memberikan kesempatan buat Bapak Ibu Saudara untuk didoakan malam hari ini. Baik, semua jemaat maju ke depan supaya saudara diberkati. Oke. Mari semua maju ke depan. Baik, saya tidak izinkan mengulang sampai kelima datang. Baik. Mari semuanya maju ke depan. Ayo, yang di belakang maju ke depan. Kita doakan. Ayo, Bapak, Ibu, sini Bu, maju ke depan semua. Oke, semua bisa maju ke depan. Dari sana, maju semuanya. Mari. Jangan biarkan kesempatan ini hilang. Biar saudara merasa dibekali, saudara dikuatkan, diteguhkan. Mari maju ke depan. Yang di belakang sana maju, belakang. Mari. Ayo. Ayo tim yang lain yuk ikut mendoakan. Nah, kamu duduk.
Jesus, Terima kasih Tuhan Yesus for your righteousness, untuk kebenaran that you have filled us up tonight Engkau yang memenuhi kami malam hari ini with your righteousness, dengan kebenaran. and that we can leave now Dapat kami tinggal sekarang knowing that you have given a new oil in our lamps. karena Engkau yang memberikan minyak itu dalam hidup kami. Help us to live with righteousness Tolong kami untuk mengasihi, mencintai kebenaran, continuously. untuk hidup berkelanjutan, It's not a once off, bukan untuk kebenaran kami, but it's a continuous daily walk. untuk hidup dalam hidup kami sehari-hari, A dalam walk with pekerjaan, you. A walk with you. berjalan bersamamu. Thank you, God, Terima kasih Tuhan for what you've done tonight here. untuk kehadiran malam hari ini. Bring us back safely back home, Bawa kami pulang kembali ke rumah and let us have a good week. dan mengalami hari-hari yang baik minggu ini. In Jesus' name alone. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin.